Selamat datang di channel Main OSM. Di sini saya akan berbagi tips menang telak melawan tim yang lebih kuat ya. Dan berikut ini adalah proses berjalannya pertandingan antara Chelsea dan Crystal Palace. Saya memakai tim Crystal Palace di sini ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke pertandingan. Mulai pertandingan. Berikut adalah cuplikan laganya. Oh, kartu kuning langsung didapatkan Crystal Palace. Sayang sekali ya, begitu cepat. Kali ini serangan Crystal Palace. Apakah yang terjadi? Dan tidak gol. Ternyata skor masih 0-0. Kiper tampil baik sepertinya. Kemudian serangan lagi dilancarkan oleh Crystal Palace. Apakah yang terjadi? Oh, dan gol. 0-1 Crystal Palace. Unggul dari Chelsea. Zaha mencoba dari kejauhan dan belum terjadi gol. Kiper menahan tembakan Luis Zaha. Tendangan bebas dari Chelsea kali ini, dan apakah yang akan terjadi? Dan ya, gol. 1-1. Chelsea menyamakan kedudukan melalui Loftus-Cheek melalui tendangan bebas. Kali ini Crystal Palace menciptakan peluang dan langsung gol, kembali unggul Crystal Palace 1-2 di menit yang ke-9. Tendangan sudut kali ini milik tidak dijaga. Dan apakah yang terjadi? Dan ya, Crystal Palace kembali memperlebar keunggulan menjadi 1-3 di menit ke-16 saat ini. Oh ya, melebar. Tidak terjadi gol, masih skor 1-3 untuk Crystal Palace. Kali ini Chelsea melakukan serangan. Apa yang terjadi? Mampukah mereka memperkecil kedudukan? Namun tidak terjadi gol. Kiper berhasil menjawab tantangannya sepertinya ya. Kali ini Pereira melakukan serangan bagi Crystal Palace dan 1-4. Crystal Palace unggul jauh di babak yang pertama. 24 menit berjalan dan ya, Jorginho tidak beruntung. Kerjasama yang apik antara Plea dan Milojevic memutuskan untuk menembak bagi Crystal Palace. Ya, fantastis. 1-5 skor sementara di babak yang pertama ini, Bung. Dan ya, banyak yang terjadi di babak pertama. Kami akan melanjutkan setelah iklan berikut ini. Dan begitulah kira-kira ya. Oke, mari kita menuju ke stadion untuk menyaksikan laga babak kedua. Selamat menyaksikan. Crystal Palace langsung menancapkan gasnya meskipun sudah unggul jauh di babak pertama dan belum terjadi gol. Skor masih 1-5. Crystal Palace di atas angin ya. Sepertinya kita akan menyaksikan gol-gol berikutnya. Oh, tidak terjadi. Kolarov tidak beruntung. Kiper kali ini berhasil menjawab. Sergio Ramos mendapatkan kartu kuning, melakukan pelanggaran beberapa kali secara sengaja. Berkeley dari Chelsea melakukan serangan dan tidak terjadi gol ya. Masih 1-5 skor, keunggulan untuk Crystal Palace. Rabiot menerima bola dan menembak. Apa yang terjadi? 1-6. Keunggulan Crystal Palace semakin membesar. Benar-benar dominan Crystal Palace ya, Bung, menghadapi Chelsea, tim papan atas, tim yang lebih kuat. Kali ini gagal kembali Chelsea serangannya. 67 menit. Kali ini Hector masuk menggantikan Azpilicueta. Pergantian pemain dari Chelsea. Miskomunikasi di barisan pertahanan. Justin Milik tidak terjaga dan apakah terjadi gol ke-7? Dan ya, 1-7 Crystal Palace menghancurkan Chelsea ya. Kali ini lagi-lagi Crystal Palace bertubi-tubi melancarkan serangan, namun masih belum terjadi tambahan gol. Kali ini Kolarov digantikan oleh Rafael Varane. Jorginho digantikan oleh Mason Mount dari Chelsea.
umpan yang baik dari Sergio Ramos. Pelea 1-8. Fantastis skor, hujan gol di stadion ya Bung. 85 menit sudah pertandingan berjalan dan peluit akhir akhirnya ditiupkan oleh wasit dan skor 1-8. Chelsea 1, Crystal Palace 8. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan laga Chelsea menghadapi Crystal Palace yang berakhir dengan skor telak 1-8 untuk kemenangan Crystal Palace. Dan berikut ini adalah statistik pertandingan dari laga Chelsea menghadapi Crystal Palace. Crystal Palace sempat unggul terlebih dahulu di menit keempat sebelum disamakan oleh Loftus-Cheek di menit ke-8. Milik 2 gol untuk Crystal Palace untuk kembali unggul 1-3 dan skor di babak pertama 1-5. Inilah statistik pertandingan. 1 gol berbanding 8, 5 shoot dari Chelsea berbanding 16 dari Crystal Palace. Konversi 20% Chelsea dan 50% Crystal Palace. Strategi 4-2-3-1 ya milik Chelsea menghadapi 4-3-3A dari Crystal Palace dan begitu dominan 4-3-3A. Ball possession juga jauh sekali, 29% Chelsea dan 71% Crystal Palace. Rating pemain dari Chelsea, Kepa hanya mendapatkan 2 poin ya karena kebobolan 8 gol. Bintang pertandingan adalah Milik dengan mencetak 3 gol dan mendapatkan nilai 9. Berikut ini adalah taktik dari Crystal Palace ya yang bisa mencetak 8 gol menghadapi Chelsea, tim yang lebih kuat. Gaya permainan sayap. Kemudian taktik baris, striker hanya menyerang, kemudian gelandang tetap pada posisinya, dan back bertahan ketat. Penjagaan mode perseorangan, penjagaan zonasi, perangkat offside tidak ya atau no. Gaya jegalan juga kita bikin agresif karena menghadapi Chelsea. Kemudian tekanan seimbang dengan nilai 54%. Gaya menyerang dengan 77%. Tempo operan cepat ya 74%. Susunan pemain berikut akan kita tunjukkan kepada teman-teman. Dan inilah ada yang kosong tampaknya mendapatkan akumulasi dari pertandingan ya. Plea tadi ikut bermain namun mendapatkan kartu kuning dan akumulasi. Absen di laga berikutnya. Juga back sepertinya 0-1 ya. Terjual sepertinya ya teman-teman. Latih pemain dulu kita selesaikan. Lewandowski, Verratti, Varane dan Armani telah menyelesaikan latihan. Kemudian kita kembali ke susunan pemain. Kita susun pemain untuk laga berikutnya ya. Kita buka dulu squad. Inilah keadaan skuad dari Crystal Palace. Pemain-pemain ya sedikit lebih bagus karena kita beli dari daftar transfer. Kita terus merombak skuad untuk bisa bersaing dan bisa mengalahkan Chelsea dengan skor 1-8. Uang kita saat ini 39 juta. Kita akan membeli pemain baru untuk memperkuat skuad kita ya. Kita lihat, kita pilih mana pemain yang akan kita beli. Ada back ya, sepertinya saya akan menambah kekuatan di lini belakang. Mattia Caldara dari AC Milan kita beli dengan rating 98. Cukup untuk menambah kekuatan. Dan kali ini susunan pemain kita susun ya untuk menghadapi laga berikutnya. Verratti kita mainkan untuk menggantikan Milovojevic. Kemudian harusnya gelandang sayap, namun gelandang sayap kita hanya Kolarov. Jadi saya akan memainkan Rafael Varane karena nilai serangnya 17 lebih unggul dari yang lainnya. Caldara kita gantikan Ramos dengan Caldara ya. Smalling kita masukkan ke starting 11.
Hennessy kita ganti Armani untuk istirahat. Kemudian pemain cadangan kita isi Sergio Ramos, kita cadangkan untuk rotasi ya. Laga berikutnya adalah menghadapi Everton. Kali ini kita ke stadion, kita selesaikan, dan di sini saya lebih memilih lapangan latihan untuk membantu perkembangan latihan pemain. Selesai itu baru kita rumput lapangan ya. Crystal Palace menghadapi Everton di laga berikutnya. Saat ini Crystal Palace berada di posisi ketiga. Ini ada skuad Everton. Wow, kita sedikit lebih unggul lah dari nilai materi skuad. Namun taktik dan formasi susunan pemain akan mempengaruhi laga ya. Hennessy kita masukkan ya, karena Everton juga tim bagus. Kemudian spesialis ya Kolarov, Lewandowski. Kemudian untuk posisi tendangan bebas akan kita serahkan ke Verratti. Tendangan sudut juga Marco Verratti ya, kita beri kepercayaan untuk mengeksekusinya. Baik, sekian dulu dari saya, tips dan trik tutorial cara menghadapi tim yang lebih kuat ya, dengan skor yang sangat telak. Untuk hasil pertandingan melawan Everton akan saya bagikan di video berikutnya ya, tentunya di channel Main OSM. Kepada teman-teman diharapkan untuk subscribe channel ini ya, untuk membantu perkembangan channel supaya saya terus semangat untuk berbagai tips dan trik lainnya di OSM. Terima kasih, salam OSM Indonesia.